Jawabannya UPA ada nggak? Ya, Pak. Jawabannya UPA? Jawabannya saja. Kalau soalnya mah nggak masalah. Jawaban. Oh, Mm-mm. sudah terlihat belum, Pak? Nah, sudah. Yuk kita bahas ya. Nah, kita nomor 1 dulu. Nah, raw orange enter crusher. Berarti kan ada buah jeruk gitu ya. Dikecilkan. Crusher itu kan alat pengecil ya. Atau semacam blender lah. The orange is released. Jadi air di dalam jeruknya itu terlepas ya. The strainer is able to capture 90%. Strainer itu kan ini ya, semacam ayaan itu ya. Bisa menangkap 90% solid. The remainder exit with the orange juice as a pulp. Jadi keluarannya itu akan membentuk suatu pulp. The velocity of the orange juice stream is 30 meter per second. The radius piping is 8 inch ya. Assuming that they capture solid as negligible amount of run 8 hours a day. Nah, blok diagramnya mana ini? Ya, Pak. Gambar bloknya ada nggak? Di saya mungkin nggak ada, Pak. Oh, ya bisa digambar ya. Nah, ini ada nih. Oh, ada, Pak. Nah, orange juice masuk crusher, masuk strainer. Yang harus keluar itu sebagai pulp, ya kan? Terus yang bawah itu sebagai solidnya ya. Oke, datanya tadi sudah benar. Jadi kalau mengerjakan itu kan memang harus dari gambar dulu toh. Jeruk yang harus diproses selama 8 jam per hari. Nah, kita tahu, kita olah dulu data-data di soal. Ya kan? Data di soal ada apa? Nah, data di soal itu tadi ada kecepatan coba ke atas. Nah, ada itu. Kalau namanya penampang pipa kan lingkaran. Ya kan? Lingkaran. Berarti kan kalau debit tahu ya, kemarin sudah disinggung ya, debit itu adalah laju volumetris kan. Berarti Iya, Pak. punya upah itu sudah benar itu volume stream. Jadi sebenarnya volume flow rate stream. Orange juice ini jadinya flow rate ya. Nah, dalilnya dalam meter per second 8 inch itu kan jadikan konversi ke ini ya, ke meter. Ketemu hasil kalinya itu adalah volume. Nah, kita punya data densitas, ya kan? Densitasnya densitas apa itu? Densitas solid ya. Oke. Kita cuma punya volume ya. Oke, ke bawah apa? Coba. Fitnya orange juice-nya sepal. Oh, ini di sini belum benar ya upaya. Itu kenapa kok waternya itu 0,32, solidnya 0,08. Oke, thank you Pak. Coba ke bawah lagi. Coba saya lihat ke bawah. Hasilnya berapa hasilnya? Jumlah jeruknya berapa? Jumlah jeruk yang diproses dalam 1 tahun ke bawah 1,241 ya. 1,241. Oh, masih kecil ya upaya. Oke, udah yuk kita bahas yuk. Silahkan Pak, boleh stop share. Yang lain sudah bisa buka soalnya ya.
Bisa, Pak. Apa? Yuk, dikerjakan kita pakai kertas masing-masing. Terus kita coba lihat. Ini ya. Saya gambar, Bapak boleh stop share. Sekalian saya share ya. Baik. Samakan persepsi. Raw orange, berarti kan di sini ada raw orange atau jeruknya. Crusher, kita masuk ke dalam crusher. Oke. Terus water content with the orange is released the crusher, orange enter a strainer, ya kan? Di sini strainer. Oke. The size will capture 90% of the solid, berarti ini adalah berarti kan di sini ada water, ada solid, ya kan? Ini ada water, ada solid, ini ada water, ada solid, ya kan? Ini ada water, ada solid. Setuju? Setuju, Pak. The velocity of the juice stream is 30 meter per second. Nah, ini berarti 90%-nya itu berarti ini arus pulp ya, ini namanya pulp ya. Ini 90% dari ini arus 1, arus 2, ini M2 ya kan? Berarti ini masih ada 10%. Oh, sorry, solid ya harusnya. Ini 90% M2. Ini 10% M2. Assuming that the capture solid as negligible amount of water. Oh, ini diasumsikan bahwa di sini itu tidak ada air, ya kan? Dia diminta seperti itu. Number of reagent per year that can be processed with the process if it is run 8 hours a day. 360 day per year. Gitu ya. Density of solidnya 1,54 gram per cc. Oke. Nah, ini ya. Berarti kita tahu bahwa apa? Pak, sebelumnya maaf Pak, bukannya airnya udah keluar di crusher duluan ya Pak? Airnya enggak. Mau masuknya itu water within the orange is released. Itu maksudnya air yang terkandung di dalam jeruknya kan. Jadi crusher itu blender. Jadi kita mau nge-juice gitu loh. Ya, maksudnya all water contained within the orange is released itu maksudnya dari air jeruknya itu keluar. Jadi ya kayak kita nge-juice itu. Itu kan pasti jadi setelah kita punya buah jeruknya, kita blender gitu kan. Kita blender kan airnya keluar tuh. Nah, terus disaring tuh strainer, ya kan? Nah, disaring jadinya terbentuk dua arus padatan sama jusnya kan. Oke. Sama ya persepsinya ya. Jadi bukan keluar di crushernya. Nah, crushernya itu hanya mereduksi ukuran. Crusher itu alat untuk mereduksi ukuran. Sampai sini ada pertanyaan? Belum, Pak. Nah, berarti dari pulp ini ya, kita punya kecepatan berapa tadi? 30, velocity-nya 30 meter per second. Diameternya 8 in. 8 itu berapa meter tadi? Kita buka ya. Inch to meter. 0,203. 0,2032. Debit velocity itu adalah
A kali V. Pipa ini kan berarti kan ceritanya pipa gini toh. Nah, itu. Berarti kalau debit itu apa debit? Debit adalah luas penampang kalikan kecepatan. Luas penampangnya apa kalau pipa ya? Lingkaran. Pi per 4 D kuadrat kalikan V. Coba dihitung hasilnya berapa meter pangkat 3 per sekon. Berapa? Berapa? Sebentar, Pak. Sebentar, Pak. 3,89153. 2,9. Salah satu, silakan. 3,89153 meter kubik per second. 0,89 ya, kita ambil dua angka belakang koma. Nah, terus ini kita harus ubah dalam bentuk massa ya, karena kan kita punya neraca massa ya. Nah, tapi di sini ada nggak data massa gitu kan? Nah, kita cek dulu density-nya. Wah, ini density of solid ya. Density of solid ini. Oh, ini jeruknya ya. Coba kita lihat raw orange juice-nya. Berarti kan di sini kita punya satu jeruk itu dia adalah 0,4 kilogram. Berarti di sini M jeruk itu adalah 0,4 kilogram. Berarti kalau volume jeruk, berapa volume jeruk? Volume jeruk berarti apa? Volume adalah massa dibagi dengan rho, ya kan? 0,4 dibagi 1,54. Ini ketemu berapa dulu coba? Wah, ini berarti dalam bentuk sentimeter kubik. 0,259. 0,259 cm pangkat 3. Oke, ada data apa lagi? Ini soalnya tuh. Pak, bukannya jadi gram dulu ya, Pak ya? Kalau jadi, oh iya, kita jadi 400 ya ini ya. Berarti jadi 259. Boleh, benar-benar. Ini jadi ini ya, jadi 400. Berarti ini jadi berapa ini? 259 ya. 259 cm pangkat 3. Tuh, saya bikin kunci jawabannya dulu. Terus ada data yang bisa diekstrak lagi nggak?
Luasnya itu benar ya debitnya ya? A kali B 3,14 setelah 3,14 dikali 0,2032 dikali 0,2032 dibagi 4 dikalikan 30 ya. Oh ya. 0,9724. Oh, yuk coba diperhatikan lagi, dibaca di soalnya. Berarti yang dimaksud si pulp-nya itu berarti di mana? Sorry, arus yang data ini lah kecepatan 30 meter per second, diameter 8 ini tuh di arus mana? Arus 1, 2, atau 3? Yang gimana? 1, 2, atau 3? Yang pulp-nya, Pak. Pulp-nya. Nah, ini saya kayaknya perlu koreksi ini ya. Density of solid-nya ini bukan yang di ini ya. Ini harusnya density of juice-nya ini. Oh ya, density of juice-nya ini. Density-nya 1,54 gram per cc, atau kalau saya konversi jadi 1540 ya. Setuju nggak? Jadi kilogram per meter kubik. Oke. Dengan demikian, kan kita berarti dapat data apa? Kita dapat data massa. Ya kan? Massanya berapa? Rho kali V. Nah, ini perlu saya koreksi nih. Harusnya density of juice saya kenapa nulis solid ya? Ketemu nggak? Udah dapat ya? Masanya dapat? Lima 5.990,6, Pak. 5.900 berapa? 90,6. Satuannya? Kilogram per sekon. Kilogram per second. Oke. Nah, terus diapakan ini data ini? Ya kita pakai neraca massa total toh. Masuknya berarti kalau masukkan masuknya gini toh. Keluarnya kita harus berapa ini? 5.990,6 kg per second. Ya kan? Di sini ada N dikalikan berapa? N jeruk kalikan 0,4 kilo. Setuju nggak? Untuk satu dulu. Tapi kita masih punya di sini adalah padatan. Nah, ini kenapa tidak ada airnya ya? Ini adalah 0,32 jeruk. Berapa persen? Oh, air ya. Water. Terus di sini 0,08 padatan.
10, 90%, 10%-nya 0,0, berarti ini 0,072 dan 0,0. Bisa nggak dikerjakan? Pakai neraca massa total. Neraca massa total yang apa? Komponen A, air. Dapat 2 persamaan tuh itu. Kesimpulannya ini teman-teman, nanti dipelajari di rumah. Bagi kesimpulannya kalau kuncinya adalah di gambarnya ini ya. Ini cara menghapusnya sebentar. Oke. Yang perlu dipahami itu semuanya adalah dalam bentuk komponennya. Nah, kalau di sini tadi kan dinyatakan bahwa di sini punya solid dan punya water, solid water, solid water, solid water ya. Nah, solidnya di sini adalah 20%, waternya 80% toh. Berarti karena di sini cuma mengalami crusher, ya kan? Berarti di sini punya berapa? 20% dan di sini punya 80%. Ya toh? Nah, di sini adalah semuanya solid. Karena kan dia di negligible ya. 100% solid tapi diambil dari 90% of M2. Di sini berarti 90%-nya air. Ini berarti kan 100% ya. Ini dinyatakan sebagai 100% water di M2, ya toh? Ini 10% padatan M2. Data volumenya tahu, ya kan? Di sini N dikali N jeruk dikalikan 0,4 kg per second. Nah, kalau dengan seperti ini kan kita punya N kalikan, berarti ini 0,08, yang ini 0,32. Nah, ya kan, neraca massa totalnya berarti bisa tahu. Oke, kuncinya di situ. Susun neraca massa total. Ini nanti nggak tak keluarin di ujian kok. Total dan neraca massa total komponen. Jawabannya nanti di angka-angka 3 komaan kali 10 pangkat 10 butir jeruk per tahun. Kali 10 pangkat 10 butir per tahun. Oke, itu PR nomor 1 ya. Kayaknya kalau saya lihat logikanya sudah pada masuk, cuman memang salah penempatan ini ya datanya ya. Belum mempertimbangkan komponennya. Seperti yang di PR5 itu saya lihat sudah ada datanya, pertama mengambil basis. Nah itu, kalau kapan kita menggunakan basis? Tahu nggak kapan kita menggunakan basis? Halo? Kalau yang diketahui cuma fraksinya doang, Pak.
Kalau ada fraksinya ya, kalau misal di umpan ternyata sudah ada kecepatannya atau produknya sudah ada kecepatannya berapa, berarti nggak usah pakai basis ya. Oke, yuk yang nomor 2. Yang nomor 2 itu saya lihat coba punya siapa? Michael Body. Michelle, Pak. Michelle bisa share screen nggak? Bisa, Pak, tapi filenya kayaknya di HP, Pak. Saya harus pindahin dulu berarti. Oh, ya udah sih, coba saya lihat yang sudah benar ini siapa ya. Sebentar. Nah, udah saya saja. Ini kalau untuk arus 2 itu kan agak kompleks ya. Itu soal UTS tahun lalu. Oh. Saya ambil dari soal UTS tahun lalu. Skemanya itu jadi seperti ini, teman-teman. Kalau di gambarnya harus benar ya. Kita kan punya ini kan, menara distilasi gitu ya. 2 kali itu distilasi, ya nggak? Nah, visualisasinya itu harus benar dulu supaya arusnya itu benar nanti. Di sini kita punya arus 1, arus 2, arus 3, arus 4 toh. Sorry. Di 3 di sini aja. Ini 4, ini 5. Kita punya komponen apa? Benzen, toluen, dan silen. Benzen, toluen, silen, benzen, toluen, silen, benzen, toluen, silen. Kita juga punya benzen, toluen, silen. Yang data diketahui apa? Kita masukkan datanya. 30%, ya kan? 55%, 15%. Terus di B2 juga tahu ya. Dari saudara string from the first column is 94,4%. Nah, ini 94,4%, 4,45%, 1,06%. Nah, terus di sini toluennya ini adalah 94,6%. Yang bawah itu adalah 0,776 atau 77,6% ya. Sampai sini datanya menginterpretasikan data di soal sama enggak? Ada notes-nya ya, ini adalah 92% dari toluen awal. Yang ini adalah 92,6% dari silen awal. Ya toh? Sampai sini interpretasinya sama? Iya, Pak. Yang lain, samakan dulu. Sama? Punya saya sepertinya terbalik, Pak. Oh, terbaliknya? Gak apa-apa, berarti kan ini sudah bisa di ini ya. Nah, mana yang bisa dikerjakan? Mau nyusun apa dulu? Kita ada basis nggak ini? Kita perlu pakai basis. Iya toh? Nggak ada toh? Yang gampang yang mana? Yang datanya lengkap. Ya kalau kita kan pilihannya kalau nggak produk ya kita lihatnya umpan. Dah basisnya ambil di sini. Ya toh? Ini 30 mol. Ini 55 mol. Ini 15 mol. Setuju? Setuju, Pak. Nah, berarti kan kita dapat toh, kita bisa interpretasi ini dong. Nah, 92,6% dari awal.
dari silan awal. Ya, berarti kan ini yang ini berapa? 92,6% dari 15 mol itu sama dengan X5. Setuju nggak? Ya, Pak. Atau X5 itu berarti kan X5 ini adalah 77,6% kali M5. Setuju nggak teman-teman? Setuju, Pak. Nah, sampai sini sama. Berarti ketemu dong M5-nya berapa? Setuju nggak? Kan kita bisa mengerjakan informasi di soal dulu. Jadi terserah ya mau ngerjain yang mana dulu boleh. Gitu ya. Dapat nilai M5, setuju nggak? Iya, Pak. Ketemu berapa itu M5-nya? Ketemunya berapa? 178,9,948, Pak. Oh, bukan 17,9. Iya, Pak, 17,9, Pak. 17,9, Pak, maksud saya, Pak. Kopian ya. 17,9 ya. Ini satuannya jangan lupa ya. Dalam mol per second. Nah, sekarang yang dari sini juga bisa tahu loh. 92% dari 55 tuh berarti kalau toluen itu berarti sama dengan 0,946 kalikan M4. Setuju nggak? Ya, Pak. Berarti dapat nilai M4 toh. Dapat, Pak. Berapa M4-nya? Lima 53,5, Pak. 53,5 cocok. Sekarang lihat neraca massa total. M1 berarti kan sama dengan M2 ditambah M4 ditambah M5. Setuju nggak? Ya, Pak. Berarti M2-nya ketemu dong. Iya nggak? Iya, Pak, ketemu. Nah, berapa M2-nya? 28,6. 2 berapa? 28,6 ya. 100 dikali 3,5 dikurangi 17,9. Berarti berapa tadi? 2? 28,6, Pak. Oke. Sekarang, ya toh? Sekarang mau ngerjain yang mana selesai no? Ya. Ya. Kan tadi neraca massa total. Setelah neraca massa total apa? Neraca massa total komponen. Ya toh? Berarti mau lihat siapa dulu yang datanya ini. Nah, toluen. Berarti kan kalau toluen, neraca massa total komponen toluen, berarti kan 55 itu sama dengan 4,45% kalikan M2, ya toh, ditambah 94,6% kali M4 ditambah persen kalikan M5. Setuju nggak? Berarti dapat dong M2 tahu, M4 tahu, M5 tahu. Berarti dapat T5 persenannya dong. Setuju nggak? Setuju, Pak. Nah, coba T5 persennya berapa ini? Jadi T di sini berapa ini? Toluen di sini. Berapa persen ketemunya?
17,4%, Pak. 17,4%. Nah, 17,5, oke, benar. 17,4%. Nah, berarti kan totalnya ini kan 100% nih. Berarti benzinnya ketemu berapa persen dong? Tinggal 100 dikurangi 17,4 dikurangi 77,6 kan? Iya nggak? Ya, Pak. Terjawab tuh ini komposisi masing-masing arus. Yang silen gimana yang silen? Juga sama. Berarti 15 sama dengan 1,06 kali M2 ditambah ini ditanyakan kalikan M4 terus ini ya enggak? Dapat silen berarti nanti dapat bensin tinggal 100 dikurangi. Setuju nggak? Ada pertanyaan nggak? Iya toh? Gitu toh alurnya? Gimana? Bisa? Halo, teman-teman, gimana? Iya, Pak. Ketemu kan? Iya, Pak. Ketemu, Pak. Bisa semuanya? Bisa, Pak. Gampang nggak kalau digambar? Jadi kan kuncinya itu diulang-ulang terus latihannya, maksudnya gini, dikerjakan, kalau sudah tahu kan salahnya di mana, berarti kan, oh ternyata tuh informasinya ada di soal gitu kan. Oh kalau kita gambar komponennya itu jelas gitu kan. Oh ini tidak perlu ngambil basis karena kita sudah mengekstrak data di soal gitu ya.
Oke. Nomor 3 sudah berarti ya. Nomor 4 nih jawaban ini nggak ada yang malah ada yang nggak ngerjain ya nomor 4 nih. Wah, udah diskusi bareng belum itu nomor 4? Kok saya lihat belum, malah nggak ada yang ngerjain. Belum diskusi, Pak. Yang diskusi siapa aja coba? Coba yang sudah diskusi gimana? Halo? Saya belum. Oh, ini saya cek nih siapa yang udah ini. Wah, gambarnya aja kan ada perjingan, berarti ada yang dibuang ya. Ferdi Muhammad belum, gambarnya tapi benar. Siapa? Denny? Denny oke, ini gambarnya benar. Wah, ya kalau seperti ini ya. Nadia Devika ini. Gambarnya salah. Tunggu. Wah, ini ada kondensornya. Oh, sorry, Denny gambarnya masih salah ya. Kurang alat itu ya kan produknya diambil tuh itu. Coba gambarnya dibenerkan dulu. Pabrik amonia mempunyai umpan segar yang mengandung 74% hidrogen, nitrogen, dan argon. Nah, itu kan setelah masuk kan gambarnya jadi seperti ini ya. Kita punya reaktor, ya toh? Kemudian kita punya apa? Kondensor. Kalau kan saya sudah pernah mengatakan ya. Gitu? Nah, kondensor itu mengandung amonia NH3 100%. Di sini punya nitrogen, hidrogen, dan argon. Nah, ini dia di-recycle, tapi sebagian dibuang. Dibuang itu kan kalau ingat, kalau namanya kalau namanya perjing, dibuang sebagian, itu kan hanya split doang ya kan? Dia hanya split. Jadi di sini komposisinya itu sama, tapi jumlahnya saja yang berbeda. Gitu. Iya nggak?
Ingat tak konsep purging? Nah, gambarnya coba dilihat pekerjaannya. Gambarnya ada yang seperti ini nggak? Halo? Halo Pak, ada Pak. Apa yang gambarnya seperti ini? Cuma komponennya nggak ditulis. Oke, nah, jadi yang komponen seperti ini, kalau ini kan sudah enak toh? Dia diminta basisnya di mana basisnya? Basisnya di sini. Ini tuh basisnya 100 mol. Reaksinya apa? Kita tahu reaksinya apa? N2. Ini tuh. Nah, konversinya pengennya berapa ini konversinya? %50 N2, Pak. 50% ya. Nah, berarti ini 0,5 kali Fn2. Nah, menurut teman-teman di sini rasionya sama nggak? Persenannya. Gimana, sama nggak? Ini kan sama kayak kuliah terakhir kita kemarin ya. Kita pakainya apa? Kalau tahu? Daerah apa? Sama nggak komposisinya setiap itu? Beda-beda, Pak. Bedanya? Kenapa kok beda? Misalnya yang pertama dia masuk, terus nanti dia ada tambahannya, Pak. Jadi komposisi yang di sebelum masuk reaktor berbeda, Pak. Oke, nah berarti ini karena sama kan harusnya bisa ya dengan kuliah kemarin ya. Kita pakai neraca massa total, kita cek yang paling gampang apa? Kalau ini tuh saya pernah bilang Bang, yang paling bisa dilihat tuh argonnya ya kan. Nah, terus kita lihat yang inert toh. Inert itu nanti yang jumlah inert masuk harus jumlah inert yang ke keluar itu sama. Cek MR-nya 28, 2 sama argon itu 18. Nanti di mixing point. Kalau ini soalnya kesusahan, berarti ini nggak tak keluarkan lagi nih soal 4. Tapi sebagai ini ya, sebagai latihan dicek. Tapi kalau nanti saya berubah pikiran, ternyata di review soalnya kurang masih terlalu gampang, ya nanti soal seperti ini saya keluarkan. Nah, karena ini mayoritas kelasnya belum ada yang benar ini di 4 ini. Nah, kuncinya apa? Lakukan validasi ya. Validasi nanti umpan masuk dan keluar itu harus sama. Key point-nya sudah dapat toh? Nah, coba dari perhitungan teman-teman ini dikalikan dibuat validasi datanya yang masuk ini, yang keluar adalah NH3 100% dan yang per jing. Oke. Terus saya quick review ya untuk PR-nya ya. Nah, kalau kalian tidak terlihat berusaha mengerjakan soalnya ya, ini jawabnya ada yang asal-asalan nih. Saya sudah minta ngerjain di folio, tapi ngerjainnya ini di buku biasa ini. Gimana coba ini kalau seperti ini? Wah, ini kelihatan nggak serius nih ngerjain seperti ini.
Mau ada yang di kertas binder juga loh. Cuma ngerjain 2 nomor. Nggak selesai lagi. Sibuk. Kalian udah kesibukan apa tuh? Iya, Pak. Kok ada yang mengerjakan tuh nggak selesai itu kan waktunya seminggu ya. Wah ya jangan mengandalkan ini ya, teman-temannya atau apanya. Ini juga cuma mengerjakan nomor 1. Wah. Wah. Oke, berarti besok saya akan supaya fair play ya. Ini teman-teman ada yang ngerjainnya sangat niat ini. Supaya fair play besok saya akan sharein satu-satu soalnya. Kalian upload satu persatu jawaban soalnya. Jadi saya tidak akan langsung memberikan soalnya itu keseluruhan 6 soal langsung saya keluarkan itu tidak. Tapi saya akan berikan soalnya satu persatu. Jadi akan kelihatan siapa yang ngerjain. Siapa yang bisa dan siapa yang tidak bisa. Jadi kalau ngerjain PR-nya serius ya nanti harapannya bisa. Oke, saya akan rancang soalnya 6 soal ya. Masing-masing 20 menit, 15 menit, 15, 15, 15, 20, 20, 30. 30. Jadi kita total 2,5 jam ngerjain soal ujian, 30 menitnya untuk upload, masing-masing upload 5 menit. Tidak usah takut kalau memperhatikan di kelas. Videonya ada ya? Video pelajarannya sudah ada toh? Halo? Videonya ada kan? Video rekaman. Ya, Pak. Ya. Dari situ. Jadi saya nggak jauh beda dengan apa yang saya berikan ke ini. Terus saya pengen ke PR5. Siapa yang bisa sharing PR5 coba? Siapa yang mau saya jadikan co-host ini? Halo? Ada yang bisa share screen? Oke. Saya harus stop share dulu ya berarti. Stop share. Atas nama siapa? Denny ya? Silakan Den. Oke. Coba lagi Den. Kelihatan? Ya Den. Kita ke soal 3 dulu deh. Nah, menurut Denny ada yang salah nggak itu soal nomor 3 deh? Oh, karena ya harusnya kan di elektrolisis U-nya itu nitrogen dan di arus U ya. Nah, terus coba perhitungannya Den. Menghitung basisnya. Nah, ini kan basisnya kan sudah ada informasi di soal ya. H2 yang bereaksi sekian ketemu, oke. Nah, O2 yang bereaksi itu 11,475.
setengah dari situnya ya. Nah, ini eksesnya ini. Eksesnya ada yang salah, tahu nggak salahnya di mana ini eksesnya, Dan? Nah, yang dimaksud ekses itu apa? Terhadap apa? Terhadap eksesnya itu. Jadi semua satu kelas ini salah semua itu. Saya kan udah bilang kalau ekses itu terhadap kebutuhan stoikiometris. Nah, stoikiometris itu berarti yang pembatas itu habis semua, toh? Jadi, O2 stoikiometrisnya dulu ketemu berapa seharusnya? O2 stoikiometris. Kalau, berapa? Bukan. Harusnya berapa O2 stoikiometris itu? 11,475 bukan, Pak? 11,475. Oh. Bukan. Stoikiometris itu saat habis semuanya gitu. Kan punya 2 hidrogen atau hidrogen 22,95 mol, ya kan? Jadi berapa? Hidrogennya bukan. Kalau stoikiometris itu kan ketika habis semuanya, maksudnya habis itu reaksi pembatasnya habis. Kita kan punya hidrogen 27 mol toh. Iya kan? Terus datanya konversinya kan konversi hidrogen. Ya kan? Saat stoikiometris itu artinya apa? Hidrogennya itu habis. Kalau hidrogennya habis berarti oksigennya yang dibutuhkan berapa? Setengahnya dari 27, Pak. Iya, berarti O2 stoikiometrisnya itu adalah 3 belas setengah. Setuju nggak? Kita ngomongin stoikiometris loh. Iya kan? Nah, kalau eksesnya 50% ya berarti 50%, 100 berarti kan jadi 150% ya. Kebutuhan oksigen itu 150% loh, berarti 150% bukan dari 11,475. Tapi dari mana? Dari dikalikan dengan 13,5. Paham? Konsep ekses. Maaf Pak, bisa diulangi tadi 13,5 dari apanya hidrogen? Yo, Denny coba stop share, saya coret-coret ya. Yang dimaksud ekses itu apa? Ya. Kan kita punya 2 hidrogen ditambah oksigen menjadi H2O toh? H2O. Kita punya 27 mol per menit ini. Nah, stoikiometrisnya itu berarti saat hidrogennya itu habis. Kenapa hidrogennya habis? Karena kan data di soal dia bilang konversi toh. Konversi hidrogen. Nah, berarti kan sebagai limiting reaktan toh. Berarti ini habis ini 27 mol, berarti ini 13,5. Ini 27. Nah, ini kan habis toh. 13,5 ini berarti sisanya habisnya ini. Atau ini adalah stoikiometris saat semuanya habis gitu. Ada yang bersisa. Nah, berarti kebutuhan oksigen stoikiometris itu adalah 13,5 mol. Bukan 11 komo. 11 komo itu adalah kebutuhan oksigen reaksi.
Oke, berarti O2 di udara itu adalah 150% dikalikan O2 stoichiometris. Kenapa 150%? Tahu nggak? Ya, karena kan Biar 50% dari stoichiometrinya, Pak. iya, karena kan diminta dia 50% dari eksesnya, kan eksesnya berlebihnya 50%. Nah, salahnya di situ. Nah, itu kesalahannya itu berjamaah itu. Oke. Jadi konsep stoichiometris apa? Terhadap yang benar-benar habis ya, tidak ada yang bersisa gitu ya. Nah, kalau misalkan terhadap 11,75, ini kan kalau teman-teman menghitungnya gini ya, ini 27 terus 85% gitu kan konversinya. Jadi 11,75 gitu ya. 11 ini jadi ini 22,95 gitu ya. Ini berapa sekian. Ini kan nggak habis toh. Ini ada semua, ada. Yang direakan ada semua toh, ini enggak ini. Permisi Pak, izin bertanya Pak. Silakan. Saya masih tahu kenapa O2 mula-mulanya 13,5 ya Pak? Oh, ini hanya untuk ngecek stoichiometris. Kalau stoichiometris kan habis, sama-sama habis toh. Ya. Iya Pak. Nah, berarti di sini berkurang 13,5 kan berarti awalnya adalah 13,5 toh. Oh ya baik Pak. Terima kasih Pak. Oke, berarti ketemu ya titik terang ya. Yang dimaksud berlebih itu terhadap stoichiometrisnya. Stoichiometris berarti saat semuanya sesuai perbandingan inilah, sesuai perbandingan apa? Koefisiennya. Nah, kalau dia butuh 20 mol, berarti O2-nya 10 mol, gitu kan? Oke. Nomor 3, bisa? Bisa? Mulai Ya, Pak. bisa. Yo, siapa yang mau search nomor 1 atau nomor 2 ini? Oh, silahkan. Iya, udara stoichiometris dan teoritis. Sesuai perbandingan apa koefisiennya. Kan hidrogen 2, oksigen 1 loh. Nah, kan dapat misal tadi karena basisnya 27 mol, nah 2 nilainya 27, 1 nilainya 13,5 loh. Ya. Oh, iya loh. Ya kalau contoh yang dulu itu nitrogen dan hidrogen. Aksesnya cuma 2,25 kalau nggak salah di problem berapa itu. Oke. Yo, nomor 1. Iya, akses dari simetri. Angel, ujiannya itu hari apa ya kalau untuk ATK ya? Kami belum tahu jadwalnya, Pak, tapi mulai UTS itu dari tanggal 21 sampai 29, Pak. Oh, minggu depan itu ya? Iya, Pak. Oh, oke.
Siapa yang mau searching nomor 1 atau nomor 2? Siapa yang mau searching nomor 1? Nomor 1 dulu ya, nomor 2 sempat saya singgung, tapi nanti saya jelaskan sedikit. Siapa? Saya bisa, Pak. Ya, silakan. Misal. Ini belum dipindah ke saya, Pak. Oh, sorry. Misal. Ya, Pak. Proses, misal. Oh, masih ini, misal. Muter ya semuanya? Tuh, malah keluar misal. Oke, siapa yang bisa? Rido? Oh, atau Iva nih, Iva. Halo Iva. Ya udah, saya akan tunggu kalau ada yang bisa share screen, silahkan share screen. Bilang, saya jadikan co-host itu. Misal tadi terlempar, Sel. Oke, thank you, Pak. Pak, mungkin bisa saya coba. Ya, silakan Rika. Masih di disable, Pak. Rika. Oke. Yuk, silakan. Nah, yuk, berarti ini mirip soal yang di kelas ya. Berarti reaksi pembatasnya siapa? FE, Pak. FE, benar. Kita bisa tahu nyari masa masing-masing ya, dicari ya. Terus, persen berlebihnya berapa? Ketemunya berapa punya Rika?
persen berlebih eksesnya? Itu Pak, kalau ekses SP2 S3 teorinya 18,59. Kalau yang stoikiometrinya 115,31 Pak. Oke, kita cek ya presi pembatasnya tadi itu kan FE ya. Jadi kalau habis, ya kan, itu ketika habisnya itu berapa? Kalau FE-nya 4,46 berarti SP2 S3-nya berapa? 1/3-nya, Pak. Sepertiganya dari 4,46 loh, berapa? Sepertiganya dari 1,4881 Pak. mana? Oke. Hilang, Rika. Satu koma 49 loh, ya. 1,4881, oke, berarti kan 0,276 dibagi dengan 1,481 ketemunya 18 iya. Oh. Sip, boleh, benar. Kalau ekses FE, ekses SP2 S3 ya tidak dihitung. Ekses itu kan terhadap reaktan toh. SP2 S3 apa dia? Dia sebagai produk yang nggak usah dihitung eksesnya. Lah kenapa? Produk kan malah justru yang semakin banyak diambil. Iya nggak? Oke. Jadi persen ekses itu dihitungnya itu reaktan. Nah, persen ekses FE-nya ya tidak ada ya, 0 dia. Karena kan FE sebagai pembatas toh. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Oke. Bisa? Ya, Pak. Semuanya bisa ya. Oke, yang dihitung eksesnya itu adalah yang berlebih. Siapa? Nah, tadi kan konteksnya FE tadi kan sebagai limiting reactant toh. Berarti dia habis. Tidak begitu. Satu saja. Produk nggak usah dihitung. Kalau mau dihitung ya nggak apa-apa, tapi kan nanti 4,46 kurangi 2,46 itu ya. 2 baginya boleh, tapi biasanya yang dihitung satu saja yang dia tidak yang sebagai ekses. Terus konversinya berapa konversinya? Derajat kesempurnaan reaksi ketemu 55% atau berapa? 55,8. Ya, 2,46 dibagi 4,46 ya. Ya, 55%, oke. Lah konversi FE ya tidak usah dilihat tuh, konversi dilihat dari satu saja, ya tahu? Harusnya konversi FE aktual, kalau teori ya jelas 100%, stoikiometris toh. Selectivity. Selectivity apa kalau selectivity? Itu kan terhadap produk samping ya. Dalam satuan mol. Boleh, berarti 1,64 bagi hasil sampingnya itu siapa hasil sampingnya? FES, Pak. FES molnya berapa, Rika? Di aktual 2,4 toh. Berarti kan 1,6 dibagi 2,4 toh. Iya, ini masih salah ya selectivity-nya ya. Maaf Pak, mau tanya. Soalnya dari beberapa itu di Google itu ada yang pakai rumus begini Pak.
ada yang gini juga. Jadi yang benar terhadap FES-nya ya Pak. Ya, konsepnya apa selectivity? Selectivity adalah desired product per undesired product kan? Ya, desired produknya siapa? Di ini kan dalam kasus ini siapa? Antimoninya kan, SB-nya kan? Undesired produknya siapa? FES. Jadi selectivity terhadap undesired-nya. Baik Pak, makasih Pak. Jadi harusnya berapa ketemunya selectivity-nya? Dalam bentuk persen boleh? Berapa? 55,08 bukan Pak? Dalam persen. Oh bukan, SB-nya SB, bukan SB teoritis ya? Berarti kok mau SB awal atau mau SB teoritis bukan? Selectivity kan tadi apa? Molnya SB dibagi dengan molnya FES. Nah, molnya FB berapa? SB 1,6. Atau mau itu berapa? Itu tinggal dibagi tau dia. Berapa berarti selectivity-nya? Yang lain hasilnya berapa selectivity? Dari hitungan itu. 66,67%, Pak. Iya. Oke. Bisa? Yang apa? Yang E ya? Yang selanjutnya yield. Nah, kalau yield itu, kalau single reaction kemarin kan disampaikan persamaannya apa? Terhadap massa toh? Nah, yield SB terhadap, berarti siapa? Ya yang mirip senyawanya SB dengan SB2S3. Berarti yieldnya berapa? 33%. Sepertiga ya. Gitu. SB per FES ya enggak. Kita lebih apple to apple, senyawanya yang mirip-mirip. Gitu ya. Oke. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Permisi Pak, saya ingin Silakan. yield Gimana, ini, Pak. Berarti kalau yang yield ini gimana ya Pak? Kan Apa? perbedaan antara yield yang reaksinya cuma 1 sama yang 2 kemarin Pak. Ya persamaannya Pak. Kemarin kalau yang reaksinya 2. Apa? Beda tuh? Pakai mol, Pak. Kalau yang reaksi 2 itu dia pakainya mol. Data molnya terhadap siapa? Nah, molnya produk terhadap molnya awal dan dia stoichiometris. Gitu, misal. Kalau yang satu reaksinya itu bagaimana ya Pak? Perbandingan. Kalau satu reaksi kan apa? Produk, massa produk dibagi massa yang reaktan. Nah, reaktannya dipilih yang kalau misal tadi kan SB dengan SB2S3. Ya yang dipilih ya massa SB terhadap massa SB2S3 reaktannya. Jangan terhadap FES. Kalau terhadap FES kan tidak apple to apple ya. Maksudnya tidak apple to apple itu apa maksudnya? Ya masa FES kan tidak mengubah berubah jadi SB, yang berubah kan SB2S3 jadi SB gitu ya. Itu gitu. Baik, Gitu Pak. misalnya. Iya Pak. Paham Pak. Yuk, siapa yang mau searching terakhir soal 2? Kemarin siapa ya? Yang bisa searching siapa? Siapa? Dika? Bisa searching Dika? Mohon maaf Pak, ini saya Zoom di HP Pak, saya baru saja selesai tes. Oh, oke. Yang bisa siapa? Iya maaf Pak, tadi saya makanya terlambat datang. Oke, nggak apa-apa. Baik. Wahyu? Farhansyah?
Angel? Augie? Maaf Pak, saya sekarang sedang Zoom pakai HP karena mati lampu. Oke. Mohon Ya maaf udah. Pak, kalau saya Hah? laptopnya kalau dibuat share screen suka error sendiri Pak. Ngelag-ngelag Oke. gitu. Oh, nggak apa-apa. Siapa yang bisa? Apa Rika lagi tadi? Dilanjutkan, Rika? Baik, Pak. Mm. Nah, ini kan sebenarnya pembahasannya ini ya, lanjutan dari yang data kemarin toh. Ini kan sama tuh, soalnya nggak ada yang diubah toh. Bedanya cuma dia diketahui bahwa komponen ada 88% produk ya, di umpan itu ya. CXHY-nya itu C-nya 88, hanya 12%. Kalau seperti ini tuh hasilnya adalah teman-teman coba lakukan kalau analisa yang kemarin, coba kita data C 88% dan H 12% kita abaikan gitu ya. Seperti yang dibahas di soal ke bawah, coba Rika. Nah, O2-nya kan O2 yang bereaksi itu kan merupakan O2 di ORSAT analisis. Oksigennya itu kan yang jadi CO2, ya toh? Dihitung dari yang jadi CO2, yang jadi CO, ya toh? Sama yang sisanya gitu kan. Nah, nanti ketemu O2 bereaksi. Ini kan raca massa totalnya dilihat dari nitrogen ya. Jadi nitrogen kan karena inert jumlahnya tetap ya. Berarti ketemu nitrogen di umpan itu sekian. Berarti oksigennya paling gampang tuh diasumsikan udaranya tuh 2179 gitu ya. Oke. Nah, di sini kan dapat O2 bereaksi itu ternyata 15,65. Kita cek dari 15,65 itu ya toh, dia 11,2 jadi CO2, 0,2 jadi siapa? 0,2 itu jadi CO. Nah, terus 11,2 sama 0,2 itu kan 11,4 masihan, ya toh? Padahal yang bereaksi berapa? 15,65, ya toh? Berarti yang jadi H2O berapa? Yang jadi H2O adalah 15,65 dikurangi 11,4. Ketemu berapa itu? Kok dihitung? 4,25 Pak. Iya, 4,25 mol hidrogen, ya toh? Nah, reaksinya apa kalau pembakaran menjadi H2O kan hidrogen tambah oksigen jadi H2O. Oke, coba saya stop share. Coba Rika stop share. Saya gantian share screen. Kalau saya share screen ini kan nantinya itu ada data yang nggak konsisten. Karena kan tadi berarti ketemu, kan intinya oksigen itu digunakan untuk menjadi CO2, digunakan di CO2 ya, jadi CO dan jadi H2O. Ini 11,4 mol, 11,2 mol, ini 0,2 mol, ya kan? Dari valensia, ingat, C ditambah O2 jadi CO2, C ditambah setengah O2 jadi CO. Basisnya kan ini 0,4, berarti oksigennya adalah 0,2. Wah, berarti basisnya ini adalah, nah ini 11,2, ini juga sama 11,2. Wah, nah ini kalau hidrogen dibakar dengan oksigen jadinya apa? Jadi H2O setengah ini. Nah, H2O-nya ini kan berarti tadi dia 15,65 mol loh. Nah, berarti kurang ketemu 4,25 ya? Iya. Nah, berarti di sini 4,25 mol H2O. Berarti oksigennya berapa? 2,125. Hidrogennya berarti 4,25. Kita bandingkan.
C banding H, ini kan 88 banding 12 toh. Berarti sama aja berapa? Boleh tak sederhanakan, saya bagi 4 jadi 22, yang ini jadi 3 ya. Nah, C totalnya berapa? C totalnya ini kan berarti 11,2 dan 0,4. Setuju nggak kalau C-nya? 11,6 C banding H, berarti ketemu 11,6 banding 4,25. Sama nggak hasilnya? Sama nggak? Beda, Pak. Beda. Berarti konsisten nggak? Tidak, Pak. Tidak. Jadi gitu. Seharusnya kan membentuk 88% itu. 88 banding 12. Nah, ternyata tidak konsisten. Jadi kan makanya kan, oh ini too much datanya. Kalau too much datanya malah kita jadi bingung mau ngerjainnya. Malah jadi inconsistent. Oke, bisa. Gitu ya. Jadi kita engineer itu kadang kita harus bisa bekerja dengan data yang sedikit. Data yang banyak juga bisa, tapi kita bisa eliminasi. Ingin bertanya, Pak. Kenapa, silakan? Jadi Pak, kalau data yang digunakan ini nggak konsisten, kita pakai yang mana ya Pak? Oh ya, berarti kita kalau dalam hari ini ya boleh coba kalau dihitung dengan basisnya di depan. Kalau tadi kan kalau hasil analis kita kan menggunakan basisnya product analysis ORSAT yang 100 mol ya. Nah, coba kalau dengan apa basisnya produk dengan basisnya reaktan. Nah, itu bisa ketemu atau enggak? Itu. Nah, yang dipakai yang di mana? Ya, seharusnya prefernya kemana? Ya, dilihat datanya saja gitu. Kalau dalam kasus ini yang dilihat adalah yang produknya. Karena kan hasil analisis usaha lebih valid ya. Gitu. Baik Pak, terima kasih Pak. Kalau misalkan saya punya sulfur, berarti kalau ada sulfur, hasil analisis orsatnya jadi ada sulfur apa? Kalau sulfur dibakar, es ditambah oksigen jadinya apa? SO2, Pak. SO2. Berarti nanti orsat analisisnya nggak cuma CO2, CO, tapi juga mungkin ada SO2. Terus kan yang nggak pasti ada, terus sisanya N2 sama O2 gitu ya. Jadi nggak usah bingung ya kalau ada misal ada sulfur gitu ya. Nah, nanti oksigen berlebihnya berarti adalah oksigen di awal, ya kan? Dikurangi dengan oksigen jadi CO, ya kan? Oksigen jadi CO2, ya toh? Oksigen jadi SO2, gitu. O2 berlebih. Ya. Oh sorry, ini O2 kurang ya, O2 jadi H2O. Nah, ya kan? Atau O2 berlebih itu adalah
O2 awal dikurangi apa? Kurangi O2 hasil analisis OR-SAT. OA, hasil OR-SAT analisis. Hasil OR-SAT analisis dikurangi O2CO, kurangi O2CO2, dikurangi O2SO2, hasilnya adalah O2H2O. Ya toh? Yang kayak perhitungan 11,2 dan 0,4. Baru 11,6, padahal sisanya adalah 15,65. 4,25 apa? Jadi apa? Jadi H2O. Kenapa kok jadi H2O? Lah karena offset analisis itu tidak menggunakan basis basah. Oke. Begitu ya? Iya, Pak. Besok soalnya satu tentang yang materi analisis dimensi, analisis KTB gitu ya. Terus yang kedua neraca massa sederhana gitu ya. Pencampuran, ada berapa arus nanti dihitung komposisinya berapa, keluarannya, kebutuhannya berapa itu. Terus soal 3 itu tentang evaporasi, pemekatan, kemarin kan pemekatan gula toh. Bagaimana kalau gulanya dipekatkan itu sampai konsentrasi berapa, dihitung yang menguap itu berapa. Sederhana. Terus yang ketiga recycle, terus kemudian multiple reaction, reaksinya 2 saja. Oke, semoga bisa ya dipelajari lagi ya. Amin, Pak. Kalau gitu saya tutup pertemuan hari ini. Terima kasih untuk meluangkan waktunya. Saya sengaja lebih pengen banyak yang share screen, saya nggak nulis karena untuk melihat antusias saja, jadi tidak supaya bisa learn by doing ya, dengan mempresentasikan hasilnya gitu ya. Oke, sampai ketemu di ruang ujian berarti ya, secara virtual. Siapkan yang terbaik lah. Oke, terima kasih, selamat siang semuanya. Terima kasih Pak Sabtu. Selamat siang Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama.